1. Posisi negara Indonesia, di mana dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek sistem pertahanan dan keamanan, di mana sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara A. Kebuadaya antimu di dada di baya babaya di babada barat di selatan, B. Sistem ekonomi sosiani nonosi di dino nono dido dinosi dino sistem ekonomi kapitalis di selatan, C. Daerah berpenduduk daerah berpenduduk jarang di selatan, D. Demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan, E. Sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur. Jawaban yang benar adalah E. 2. Kebinekaan bangsa Indonesia selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Di bawah ini yang termasuk contoh ancaman militer adalah A. Pelanggaran wilayah melalui agresi oleh negara lain, B. Pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian dunia, C. Pengangguran kaum muda yang mengakibatkan kemiskinan, D. Investasi asing dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, E. Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Jawaban yang benar adalah A. 3. Pada dasarnya upaya pemerintah dalam mencapai tujuan negara relatif tidaklah mudah. Hal ini ditandai dari adanya ancaman yang dihadapi negara baik yang dating dari dalam maupun dari luar negeri, seperti gerakan separatis yang mendapat dukungan dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman di bidang A. Politik, B. Ideologi, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, E. Pertahanan keamanan. Jawaban yang benar adalah E. 4. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman di bidang militer. Yang termasuk ancaman di bidang militer yaitu A. Perdagangan narkoba, B. Banyaknya tindakan korupsi, C. Agresi, spionase, dan sabotase, D. Kegiatan imigrasi gelap, ilegal, E. Penangkapan ikan di laut secara ilegal. Jawaban yang benar adalah C. 5. Wilayah Indonesia yang luas dan subur merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib kita syukuri dan kita pertahankan keutuhannya untuk kemakmuran dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Sebagai negara kesatuan kita tidak pernah luput dari ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa berlatar belakang paham komunis adalah A. Pemberontakan RMS, B. Pemberontakan PKI, C. Pemberontakan DITII, D. Pemberontakan APRA, E. Pemberontakan PRRI, Permesta. Jawaban yang benar adalah B. 6. Kemajemukan yang ada pada masyarakat kita, merupakan potensi yang terbukti dapat menjadi perekat bagi bangsa Indonesia. Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan ancaman bagi bangsa Indonesia. Salah satu perilaku yang dapat dimunculkan untuk mewaspadai ancaman berkaitan dengan generasi muda adalah A. Berusaha menjauhi pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis, B. Menjauhi aktivitas remaja yang sedang membangun sarana umum, C. Meninggalkan kegiatan memberikan bantuan karena sangat merugikan, D. Membantu teman yang sedang terlibat tawuran dengan lingkungan sebelah, E. Menjauhi aktivitas perkumpulan karang taruna yang sangat membosankan. Jawaban yang benar adalah A.
7. Perkembangan global telah menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup di kalangan remaja, di antaranya berupa gaya hidup yang hedonis dan cenderung ke barat-baratan, sehingga berdampak pada penurunan nilai-nilai budaya bangsa. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pada dasarnya telah terjadi ancaman di bidang non-militer, yaitu ancaman di bidang A. Ideologi, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Pertahanan, E. Keamanan. Jawaban yang benar adalah C. 8. Dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya dalam bentuk meniru model pakaian, yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, A. Liberalisme, B. Hedonisme, C. Westernisasi, D. Konsumerisme, E. Individualisme. Jawaban yang benar adalah C. 9. Perhatikan pernyataan ancaman berikut. 1. Kegiatan imigrasi gelap, ilegal. 2. Agresi terhadap negara lain. 3. Blokade terhadap wilayah pantai NKRI. 4. Wabah penyakit menular yang cepat dan meluas. 5. Penangkapan ikan di laut secara ilegal. 6. Pemberontakan dengan menggunakan senjata. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan ancaman terhadap negara yang bersifat non-militer terdapat pada nomor A1, 3, dan 5, B1, 4, dan 5, C2, 4, dan 5, D3, 5, dan 6, E4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah B. 10. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri, dalam bentuk pola perjuangan tidak bersenjata, dan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat adalah A. Memobilisasi masyarakat untuk mendatangi kantor pemerintahan, B. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, C. Pengerahan massa untuk menolak hasil pilkada yang dianggap tidak netral, D. Menolak salah satu pasangan calon pemenang pemilu yang ditetapkan KPU, E. Menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon. Jawaban yang benar adalah A.